dry. It's so wet everywhere else that the drivers say that the change of surface from wet to dry and then from dry back to wet on the fastest part of the track, they're doing 160. Andreas Nikolaus atau dengan nama tenernya Niki Lauda lahir pada tanggal 22 Februari 1949. Dia adalah seorang pembalap Formula 1 berasal dari Austria, juara dunia pembalap 3 kali menang pada tahun 1975, 1977, dan 1984, dan juga seorang pengusaha penerbangan. Ia adalah salah satu pembalap dalam sejarah F1 yang menjadi juara bagi dua tim Ferrari dan McLaren, dua konstruktor Formula One yang paling sukses. Ia dianggap oleh beberapa orang sebagai salah satu pembalap F1 terbesar sepanjang masa. Kakeknya adalah seorang industrialis asal Vienna, Hans Lauda. Keluarga Lauda sesungguhnya menentang niat Lauda untuk menjadi pembalap. Ia memulai karirnya sebagai pembalap mobil mini. Ia kemudian masuk ke Formula V. Lauda selanjutnya mengambil pinjaman sebesar 30.000 euro untuk bisa bergabung dengan tim March sebagai pembalap di Formula 2 pada tahun 1971. Keluarganya sampai mengabaikan Lauda karena niatnya untuk menjadi pembalap. Dalam kurun waktu singkat, Lauda dipromosikan ke tim Formula 1. Namun ia tetap menjadi pembalap untuk March, baik untuk Formula 1 dan untuk Formula 2. Pada tahun 1972, mobil March untuk Formula 2 tergolong baik. Tidak hanya itu, Lauda juga menarik perhatian salah satu pejabat March, Robin Hurt. Sayangnya situasi March di Formula 1 kurang baik, mungkin menjadi situasi terburuk, terutama karena kedua pembalap tim March terdiskualifikasi. Pada Grand Prix Kanada di Moss Sport Park, Lauda mencari pinjaman lagi untuk dapat bergabung dengan tim BRM pada tahun 1973. Sayangnya, situasi tim BRM lagi-lagi kurang baik. Kolega timnya, Clay Regazzoni, meninggalkan BRM untuk bergabung dengan Ferrari pada tahun 1974. Saat itu Enzo Ferrari, sang pemilik Ferrari, menanyakan tentang Lauda kepada Regazzoni. Kita akan membahas sedikit tentang BRM atau British Racing Motor. Adalah sebuah konstruktor Formula 1 asal Inggris. Tim ini didirikan pada tahun 1945 dan berpartisipasi di ajang Formula 1 dalam rentang waktu 1950 hingga 1977 dengan turun di 197 balapan dan menang sebanyak 17 kali. Pada tahun 1962, BRM memenangkan juara dunia konstruktor. Pada tahun yang sama, pembalapnya Graham Hill menang menjadi juara dunia. Pada tahun 1963, 1964, 1965, dan 1971, BRM menempati posisi kedua dalam klasemen konstruktor. Tim yang dikenal juga dengan The British Green. Setelah mengalami masa-masa yang kurang baik dalam Formula 1 pada awal 1970-an, Ferrari kembali berada di bawah manajemen Luca Di Montezemolo. Harapan tim segera terbayar setelah Lauda mendapatkan posisi kedua pada balapan pertamanya. Kemenangan Lauda menjadi kemenangan pertama untuk tim sejak 1972. Formula 1 pada tahun 1975 awalnya berjalan dengan cukup lambat bagi Lauda. Dari 4 kali balapan, ia tidak pernah berada di atas posisi 5. Tapi
Lauda selanjutnya memenangkan 4 dari 5 balapannya dengan mobil Ferrari 312T baru. Gelarnya sebagai juara dunia dikonfirmasi melalui kemenangan pada posisi ketiga di GP Italia. Kolega tim Lauda Regozzini memenangkan balapan, membuat tim Ferrari mendapatkan Constructor Championship yang pertama setelah 11 tahun. Lauda selanjutnya mendapatkan posisi kelima pada balapan terakhir di tahun itu. Ia juga menjadi pembalap pertama yang menyelesaikan satu putaran Grand Prix dengan durasi di bawah 7 menit di Nürburgring Nordschleife. Lauda menjadi dikenal karena ia menukarkan pialanya dengan jasa cuci mobil dan perawatan mobil. Lauda mendominasi Formula 1 1976 dengan memenangkan 4 dari 6 balapan pertama serta berada di urutan kedua pada 2 balapan terakhir. Seiring berjalannya waktu, Lauda meraih kemenangan kelimanya di Grand Prix Inggris. Poin yang ia dapatkan 2 kali lebih banyak dibandingkan dengan pesaing terdekatnya Jody Scheckter dan James Hunt. Seminggu sebelum Grand Prix di Jerman 1976 di Nürburgring, meski telah menjadi pembalap tercepat di sirkuit pada waktu itu, Lauda meminta agar para pembalap lain menghentikan balapan. Hal ini terjadi karena kurangnya faktor keamanan sirkuit seperti pemadam kebakaran, peralatan keamanan, dan mobil keamanan pada sektor-sektor yang rawan. Formula 1 pada masa itu merupakan balapan yang sangat berbahaya karena sudah memakan 3 korban meninggal karena kecelakaan fatal. Tom Pierce 1977, Ronnie Peterson 1978, Patrick Depailler 1980. Namun pada Grand Prix ini, para pembalap memutuskan untuk tetap melanjutkan balapan. Saat putaran kedua, Lauda mengalami kecelakaan ketika Ferrari-nya terhempas keluar dari trek, menabrak pembatas, terbakar, dan tertabrak oleh Bart Langer. Lauda terjebak di mobilnya. Pembalap lain, Arturo Merzario, Langer, Guy Edwards, dan Harlan berusaha keras untuk menarik Lauda keluar dari mobil. Sayangnya kebakaran itu telah membakar bagian kepalanya, sementara Lauda menghirup gas beracun dari kebakaran itu, merusak paru-paru dan darahnya. Lauda masih mampu berdiri setelah ditarik keluar dari mobil. Tidak lama setelahnya, ia tidak sadarkan diri dan dilarikan ke rumah sakit. Lauda menderita kerusakan kulit karena luka bakar di sekitar kepalanya, kehilangan hampir seluruh daun telinga kanannya, alis dan bulu mata. Ia meminta pihak medis untuk segera mengobatinya, terlebih agar ia dapat kembali ke arena balap. Untuk menutupi bekas luka di bagian kepala, Lauda selalu menggunakan topi. Lauda hanya ketinggalan 2 balapan. Muncul kembali pada konferensi pers Monza 6 minggu setelah terjadinya kecelakaan. Bekas-bekas luka di sekujur tubuhnya bahkan belum pulih total. Ia bersikeras untuk kembali ke Grand Prix. Pada Grand Prix Italia, ia berhasil menempati posisi keempat balapan. Jurnalis F1 Nigel Raubeck menceritakan situasi Lauda ketika berada dalam kokpit. Dengan perbannya yang berlumuran darah, Lauda juga harus menggunakan helm khusus yang memungkinkan rasa sakitnya berkurang. Han memanfaatkan situasi ketika Lauda tidak bisa ikut balapan agar posisi Han dalam kejuaraan bisa terus meningkat. Kejuaraan 1976 berakhir dengan pertarungan antara Niki dan James Hunt dari McLaren di sirkuit Fuji, Jepang dalam hujan yang deras
Niki memutuskan terlalu berbahaya untuk balapan dan mengundurkan diri, menyerahkan gelarnya kepada temannya Han yang mengatakan mundurnya Niki adalah tindakan berani. Di Italia ada yang menyebutkan pengecut. Bahkan Enzo Ferrari sempat ragu dan membuat rencana untuk menggantikannya. Sebuah reaksi yang membuat Niki marah dan menjadikan perebutan gelar juara tahun 1977 sebagai bentuk balas dendam. Setelah merebutkan kejuaraan dengan 2 balapan tersisa, Niki memutuskan untuk melewatkannya dan memberitahu Ferrari bahwa dia akan pergi. Enzo menyebutnya pengkhianat karena pindah ke tim Brabham dipimpin oleh Bernie Ecclestone. Han dan Lauda adalah teman dekat di luar sirkuit. Meski rivalitas personal Han dan Lauda di sirkuit sangat amat terasa tegang, keduanya tetap berkompetisi dengan adil. Bahwa dia akan pergi, Enzo menyebutnya pengkhianat karena pindah ke tim Brabham dipimpin oleh Bernie Ecclestone. Han dan Lauda adalah teman dekat di luar sirkuit. Meski rivalitas personal Han dan Lauda di sirkuit sangat amat terasa tegang, keduanya tetap berkompetisi dengan adil. Dia juga ditunjuk menjadi non-executive chairman untuk tim Mercedes Grand Prix pada tahun 2012. Berkat Niki, Mercedes berhasil merekrut Lewis Hamilton, pembalap muda yang berbakat, jadi juara dunia pada tahun 2008, 2014, 2015, 2017, dan 2018. Kini dunia telah kehilangan sosok yang tak kenal menyerah itu. Legenda Formula 1 itu meninggal dunia di Wina, Austria. Niki belakangan memang bermasalah dengan kesehatannya. Terakhir ia menjalani operasi transplantasi paru-paru pada Agustus 2018. Lauda meninggal dalam tidurnya pada 20 Mei 2019 di Rumah Sakit Universitas Zurich, di mana ia menjalani perawatan dialisis untuk masalah ginjalnya setelah periode kesehatannya yang memburuk pada usia 70 tahun. Prestasinya yang unik sebagai atlet dan wirausahawan akan tetap takkan terlupakan. Semangat tanpa lelah untuk bertindak dan keberaniannya menjadi teladan dan tolak ukur bagi kita semua. Tulis pernyataan keluarga Niki Lauda seperti dikutip dari BBC. Sementara Toto Wolff, kepala tim Mercedes, memberikan penghormatan terakhir yang emosional kepada pembalap kelahiran Wina, Austria itu. Menurutnya, kematian Niki akan membuat kekosongan di Formula 1. Niki akan selalu menjadi salah satu legenda terbesar olahraga kami. Ia menggabungkan antara kepahlawanan, kemanusiaan, serta kejujuran di dalam dan di luar kokpit. Niki, engkau tak tergantikan. Tak akan ada lagi yang sepertimu, ujarnya. Niki, Anda adalah legenda sejati dan pria yang luar biasa. Semoga Anda beristirahat dengan tenang, tulis George Russell di akun Twitternya. Hari yang sangat menyedihkan. Beristirahatlah dengan tenang, legenda, kata Charles Leclerc. RIP Niki Lauda, seorang legenda yang telah hilang, ucap Roman Grosjean. Terkejut dengan meninggalnya Niki Lauda, dia adalah legenda sejati dalam Formula 1 dan seseorang yang sangat saya hormati. Semoga ia beristirahat dalam damai, kata Max Verstappen.
You only learn out of losing. I lost a lot of things. I mean, I lost a lot of races, some with my own fault. Sometimes the engine blew up. Then I came to Monza and I could not drive because it was 42 days after I was dead, more or less. And the accident came back, the fear came back, everything just shut me down. The most important is, as soon as you're recovered, you have to force yourself, do the same thing again. Go into the car and drive it. It's the only way where you can stop this ongoing fear. There are some people born, they are frightened, some people are less frightened, and some people have no fear. I think I was born without fear. Because otherwise I could have never taken up Formula One in these days, where every year 2 got killed. There are little things in life. I mean, there are so many things we realize, shit, I should have done this or that. But everybody makes mistakes. So I do mistakes. For me, this was not a problem, and it's not a problem today. Because all my bad experience in this accident, it was made me much stronger. Because you don't waste time blaming somebody else, analyze yourself, change yourself to be successful. Nothing can come today which worries me at all. Doesn't matter how old you are. If you enjoy your job or your challenge you put onto yourself, then you are happy. It's not a question of age, it's a question of staying a child, being always innovative, always looking for new experience, being interested, then you keep on going.